Malam semuanya, saham BBK. Oke, malam ini kita sama NH Korindo ya, sama apa? Ciliza sama ekonomnya. Coba aku panggil Erza ya. Coba nih, udah online. Ah, udah mana nih? Coba Erza. Ini dia. Halo. Wah, tahun, tahun baru, tahun makin ganteng nih Mas Erza Oh, nih. terima kasih. Oke, malamnya temanya ini menarik ya. Tinggal satu lagi kita invite Ciliza pakai NH Korindo atau pakai yang Ciliza nih. Oke, ada nih. Kita bertiga ke live sama Ciliza. Kok Halo, malam, malam Ci. malam-malam. Miskomunikasi. Maaf Ci. It's okay, Soalnya it's okay. tadi siang gini Ci, internetku mati. Mm-mm. Bahkan OLT nggak bisa kebuka, makanya biasanya aku kan di Ya. BBK kasih cat-cat ini. Cuman hari ini diem, aduh kalau udah OLT nggak gerak mah udah nggak bisa ngapa-ngapain sih. Oke, malam ya. Sibuk-sibuk Selamat ya. malam, aku Mm-mm. buka dulu. Thank you nih. Teman-teman saham BBK ya, Happy New Year dan Gongsi Facai ya. Tema malam ini Feng Shui di 2025 Mm. ya. Nah, ini ada Mas Erza sekalian Ezar, bahas sorry. Ezar, Ezar. sorry ya, maaf ya. Karena Erza Ezar. Jadi tema malam ini selain dari Feng Shui untuk tahun 2025 peruntungannya kira-kira sektor apa yang menarik ya kan, terusnya Mm. apa indeks-indeks apa yang menarik, saham-saham apa, jadi nanti bisa mendapat insight sama gambaran besarnya seperti apa. Mhm. Lalu apalagi nih, 100 harinya Donald Trump ya kalau nggak salah, nanti aku lampirin di saham BBK Mhm. ininya, channel baik itu di Telegram sama di WhatsApp, sama 100 harinya Donald Trump. Nah, Mas Ezar ini seorang ekonom, kalau Ciliza ini head riset ya Ci ya, masih Ya. ya. Mhm. Oke, teman, silakan Mas Ezar, waktu dan tempatnya saya persilakan Mas Ezar untuk tahun 2025 yang dari 2024 review mungkin 2025 untuk jangka pendek, panjang dan menengahnya bagaimana nih program pemerintahan sama ini kalau nggak salah ada perang tarif juga ya, baru nih Mhm. ya Donald Trump. Ya. Jadi Mhm. lumayan ya, agak-agak ini juga nih, kusut dikit ya. Ya. Tiap Silakan hari silakan Mas Senin, Ezar. tiap hari Senin selalu aja ada kejutan di market. Mm. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Mungkin saya uh, mungkin saya itu mulai dengan program-programnya uh, pemerintahannya untuk 100 harinya Prabowo. Mungkin ya kita bisa bilang yang paling prominent di 100 harinya Prabowo itu program makan bergizi nasional yang diimplementasikan dengan ya mixed reviews lah sama orang. Ada reaksinya itu baik sama ya baik, soalnya memang ada beberapa wilayah yang memang membutuhkan makanan bergizi, tapi mayoritas orang itu memang melihatin ini waste of money juga. Waste of money berarti um, budgetnya itu katanya itu tidak cukup, meskipun ada banyak anak-anak yang juga tidak makanin, jadi banyak mubazir juga. Kita bisa bilangin ini bukan cuman program makan bergizi nasional, tapi program itu apa, mubazir mahal nasional juga. Soalnya there is no KPI metrics untuk melihat jika orang anak-anak ini memang makan banyak untuk program ini gitu. Jadi ya memang kita itu tidak tahu jika ada banyak anak-anak yang mau. Jadi kita nggak tahu kalau resourcesnya yang kita menaruhkan di dalam program ini akan diutilisasi
dengan bagus, dengan efisiensi yang bagus. Itu yang satu. Yang kedua itu memang budgetnya diturunin dari 15.000 ke 10.000 untuk setiap meal prep-nya. Dan ini memang menjadi salah satu tantangan untuk pemerintah juga. Jadi gimana kita bisa membuatin program bergizi kalau memang dengan 10.000 saja yang kelihatannya nggak terlalu cukup untuk beliin makanan yang bergizi juga. Itu memang poin yang pertama. Kedua mungkin kita bisa lihatin ada banyak political will gathering dengan banyak kasus, ada banyak kasus korupsi. Kita lihatin Tom Lembong ditangkap, kita lihatin si Hasto ditangkap, kita lihatin Yasona Laoli ditangkap, Harun Masiku, itu semua orang PDIP. BI juga mulai dikenakan, CSR fund scandal yang kemarin, dan itu juga menjadi salah satu viewpoint bahwa kemungkinan ada political pressure juga di independent agency, badan yang harus independen itu kelihatannya ada banyak pergerakan politik juga di mulai eranya Prabowo Gibran ini. Juga ada beberapa responsibility yang di handover dari militer ke polisi. Itu yaitu ada badan judol, korupsi, narkoba, penyelundupan, itu semua dari polisi di handover ke militer di eranya Prabowo. Itu salah satu hal yang harus disampaikan, dan itu juga salah satu program yang Prabowo juga menerbitkan atau instruksi yang dia menerbitkan adalah untuk write off lebih banyak debt di UMKM. UMKM harus di write off debt, dan dia bilangin itu nelayan sama petani yang dulu kena BLBI, tapi sebenarnya mayoritas sekarang itu di UMKM. Jadi kenapa dia melakukan itu? Ya mungkin kita bisa bahas lebih lanjut nanti, tapi ya it has to do with itu terkait dengan dia Prabowo mau naikin demand, naikin konsumsi untuk ke depan, untuk di periodenya dia. Selanjutnya BRICS, Indonesia resmi menjadi partner member, nggak full member into BRICS Plus. Dan ini memang salah satu strateginya Prabowo untuk mendapatkan lebih banyak anggaran dan lebih banyak financing untuk infrastruktur dan telekomunikasi dari organisasi BRICS. Dan organisasi BRICS itu difinance dengan uang dari China yang saat ini tidak terlalu kuat, itu economically speaking. Kita udah liatin GDP numbers-nya mereka, dan mereka itu saat ini lagi lawan tarif. Setiap kali mereka ekspor akan dikenakan pajak juga jika ada ekspor ke Amerika Serikat. Jadi sekarang ini memang ekonominya Cina itu tidak terlalu bagus. Itu menjadi angin segar buat kita juga di Indonesia. Jika produsen-produsen di Tiongkok melihatin lebih susah untuk menjual ke Amerika Serikat dengan consumer base yang paling besar, consumer base high quality yang paling besar, mereka akan pindah dari China ke tempat lain, Thailand, Vietnam, mungkin saja Indonesia, dan juga India. Nah, dengan semua ini, mungkin kita bisa bilang bahwa Indonesia di bawah Prabowo itu sangat transformatif juga, untuk sangat transformatif, atau ada pergerakan, lebih banyak pergerakan politically speaking sama economically speaking dibanding kalau kita di eranya Jokowi. Soalnya seperti programnya dia yang makan siang gratis, mau ke BRICS, program dia untuk write off debt, itu sangat bisa bilangin pivot berbeda dengan Jokowi. Soalnya Jokowi itu nggak sedrastis ini. Tapi mungkin kita bisa reference back dengan kebijakannya Jokowi juga. Soalnya Jokowi
kalau kita bisa lihat, Jokowi juga sangat sangat suka intervensiin ekonomi juga, dan juga suka nggak cuma intervensi ekonomi, tapi Jokowi suka kasihin welfare juga di dalam masanya dia, kalau kita bisa ingat itu. So we have Prabowo yang sangat intervensionis dalam ekonomi juga, dan juga kasihin banyak welfare ke petani, ke nelayan, ke UMKM juga, dan ini memang nggak terlalu jauh sebenarnya dari Jokowi. Cuman Prabowo itu lebih, kita bisa bilang, radikalis untuk implementasiin program-programnya dia sebenarnya. Jadi kalau kita bilangin Prabowo itu right wing itu sebenarnya nggak benar. Itu tidak benar. Soalnya kalau dia right wing, dia akan deregulate. And yes, ada berapa effort untuk Prabowo diregulasi. Tapi sebenarnya kalau kita melihat lebih dalam, lebih banyak Prabowo itu membuat lebih banyak regulasi dan intervensi di dalam pasar daripada Jokowi. Untuk 100 harinya dia. Jadi transformatif iya, tapi di sisi lebih kiri daripada Jokowi in some ways, dan lebih authoritarian juga. So we're seeing more corporate welfare, welfare corporatism di bawah Prabowo dibandingkan Jokowi untuk 100 hari ini, untuk 100 hari pertama. Jika kita bisa bandingkan dengan 100 jam pertamanya Trump itu lebih transformatif. Soalnya dia itu lebih mau challenging more of the system. Jadi Trump mau naikin tarif, Prabowo itu nggak naikin tarif atau nggak mau lawanin Tiongkok head on juga terkait teritori di Natuna, tidak mau nge-pushin Chinese companies, lebih banyak Chinese companies untuk untuk membuat pabrik di sini. Jadi Prabowo dibandingkan Trump itu lebih transformatif, lebih ekspansionis lah dibandingkan Prabowo. Jika kita liatin, if we look at the details, that's why I think that Prabowo dibandingkan, jika kita bisa bandingin Prabowo sama Trump, Prabowo itu lebih ada memang memang ada hold to the current status quo aja. There is a hold to the current status quo, while Trump itu lebih mau ada banyak transformative juga. Gitu. Mungkin itu saja dari saya awal ini. Mungkin bisa saya hand over ke Bu Lisa. Sebelum ke Ciliza nih, untuk ini aku pengen tanya nih Mas Ezar, ya kan? Ini kan pemerintahan baru kemarin, kalau nggak salah Pak Prabowo itu kan dilantik di bulan Oktober ya. Betul. Kalau nggak salah ya, terakhir bulan Oktober. Terusnya memang di bulan November kurang lebih ada statement kurang menyenangkan lah untuk para investor retail ataupun investor besar, bahwa dia sempat di salah satu forum masyarakat, ya, organisasi masyarakat, dia bilang bahwa saham itu judi, ya kan, karena yang menang adalah hanya pemain-pemain besar atau bandar-bandar besar aja, pemain kecil kalah. Di sisi lain, dia juga, karena petani UMKM sendiri tidak akan berpengaruh naik turunnya suatu harga saham gitu. Jadi yang hanya menikmati yang punya uang aja. Mungkin ada plus dan minusnya. Nah, di sisi lain, di akhir tahun ini IHSG ditutup minus di 3,5% kalau nggak salah. Apakah ini salah satu bentuk dukungan pemerintah tidak ikut mendukung sepenuhnya di pasar capital market Indonesia, atau bagaimana nih Mas? Sebenarnya kalau kita liatin opening bell-nya itu sebenarnya dibuka bukan dari sama presiden,
tapi dibukain sama Menteri Keuangan Sri Mulyani juga. Jadi memang itu stansnya si Prabowo dari dulu. Dia juga bilang dia rugi pas trading juga. Jadi sentimen itu masih di dalam hatinya dia kelihatannya. Untuk bilangin ya sebenarnya sih pemerintahan maupun mau dukung atau tidak dukung pasar modal ya sebenarnya itu nggak terlalu pengaruh sih. Iya pengaruh ya kalau presiden bilangin kamu judi itu tidak terlalu bagus juga kan market pasar syariah sahamnya kita juga nggak akan berkembang ketika itu terjadi kan. Tapi untuk dalam sentimen saham masing-masing berdampaknya itu sangat minim menurut kami. Soalnya maupun Prabowo mau mendukung pasar saham atau tidak, yang penting dia itu mau mendukung bisnis-bisnis yang TBK saja. Contoh itu WiFi kan WiFi solusi energi kan si Hashim itu masuk habis itu naik ya. Apakah si Prabowo itu mendukung atau tidak di belakang itu ya kita tidak tahu, tapi kita cuma tahu Hashim itu mendukungin WiFi juga. Jadi ya memang kita harus jangan liatin sentimen dari apa yang dia Pak Presidennya bilang, tapi melihatin dari masing-masing konteks untuk perusahaan juga gitu. Soalnya itu balik lagi ke sentimen gitu. Oke, thank you. Ya, makasih banyak. Jadi untuk teman-teman ya, jadi saham itu judi sebenarnya enggak juga, tadi juga udah ini juga oleh ekonomisnya kita ya dari NH Korindo. Ya, semoga aja kita tetap terus menganalisa berkala. Kalau misalnya ini juga bisa kontak ke NH Korindo untuk advice dalam berinvestasi gitu ya, karena NH Korindo juga punya tim-timnya, tinggal buka dan kita kerjasama BBK dan NH Korindo itu untuk commission fee paling murah ya dibanding sekuritas lain. Mungkin itu dulu. Silakan Ciliza. Ya, oke, thank you Ezar. Nah, kalau tadi Ezar udah ngomong tentang makro, global, terus kemudian juga ada sedikit selipan politik ya. Sekarang kita mulai ke membahas nih, saya jadi ahli Feng Shui dadakan. Oke. Saya tidak biasa praktek, jadi jangan tanya peruntungan apapun kepada saya, apalagi di tahun ini. Dan tapi mungkin nanti ada sesi Q&A boleh tanya, saham saya lagi kenapa nih? Oke, nah itu saya bisa jawab secara teknikal tapi ya, bukan secara ramalan pacek gitu. Nah, jadi sedikit ini dulu pendahuluan untuk kalau yang namanya Feng Shui itu adalah kita kenal ada 5 elemen dalam Chinese astrology ya. Nah, itu yang namanya adalah unsur kayu, air, tanah, api, dan logam. Nah, 5 unsur ini dipercaya ada yang saling mendukung, ada yang saling bertentangan. Contohnya, tahun ini dibilang tahun ular kayu, ya. Maka kayu itu memberikan memberikan bahan bakar kepada api. Ya, nah kemudian kayu untuk tumbuh dia perlu air, dia perlu tanah. Nah berarti dari elemen air dan tanah itu dia akan menyedot sesuatu, sedangkan untuk elemen api dia akan memberikan sebuah booster, sebuah dorongan gitu ya. Nah kayu kalau mati dia jadi apa? Dia jadi logam, begitu. Nah jadi hubungannya tuh kayak gitu ya, yang namanya elemen astrologi, Chinese astrology. Nah jadi saya bilang tadi saya adalah ahli Feng Shui dadakan di sini. Jadi oke, kita teliti dulu karakteristiknya. Kalau kita bilang tahun ini adalah tahun 2025 adalah tahun ular kayu. Nah, karakteristik ular dan kayu itu kayak gimana sih? Nah, walaupun sebelumnya adalah tahun naga ya. Nah, naga sama ular kan katanya kurang lebih sama, cuma yang satu beda size aja gitu ya. Nah, kalau walaupun agak mirip-mirip, tapi karakter keduanya sangat berbeda. Tahun 2024
walaupun kesannya tuh majestic ya, saya ingat banget ketika awal 2024 tuh saya ngeramal feng shui-nya juga ngeramal, bukan maksudnya ngebaca ngebaca feng shui-nya tuh kayak wah ini adalah suatu tahun yang akan majestic gitu, kayak naga lagi terbang ke udara karena naga kayu juga kan pada waktu tahun itu. Bukan eh ya, Hah? bukan 9 naga ya. Bukan, ternyata kita jadi cacing. Naga-naga, cacing-cacing, cacing-cacing, naga-naga, kita jadi cacing pilihnya. Em, karena ya cuma IHSG sendiri gitu loh yang minus 2,6%. Sementara apa kita invest saham di US itu S&P 500 masih untung 20%. 2 tahun kita apa invest di S&P 500 itu untungnya 50%. So ya enough, long story short, enough said, ya kita 2 tahun di sini invest saham di IHSG ya mohon maaf hasilnya nggak bagus gitu ya, that's the truth gitu kan. Nah kalau tahun 2024 itu dibilangnya adalah masa pembaruan, banyak dinamika dan semangat kepemimpinan, betul. Nah itu kalau secara cocokmologi di sini ya, mungkin saya bukan ngomong feng shui tapi lebih kepada cocokmologi. Apa namanya, naga itu adalah kayak suatu makhluk yang majestic sekali, maka ini melambangkan figur pemimpin, which is true. Tahun 2024 banyak pemilu di mana-mana kan, hampir setengah dunia, setengah negara di dunia ini semuanya 2024 pemilu, bahkan even kita sendiri juga adalah pemilu terbesar, pilpres dan pilkada barengan di tahun yang sama ya. Terus kemudian juga ada Trump. Nah ini yang bikin geger dunia, yang selalu mengguncang setiap weekend gitu ya. Ketika habis selesai masa liburan kita di hari Minggu, tahu-tahu hari Senin udah deg-degan lagi gitu, apa yang akan terjadi. Nah tahun 2025 kali ini di bawah Sio Uller ini memiliki suasana yang agak berbeda ya. Uller itu dibilangnya tipe analis gitu, kayak saya. Kebetulan Sio saya juga Sio Uller, oke. Nah, jadi ular itu dibilangnya adalah tipe analis, dia banyak berpikir panjang dan dia cenderung hati-hati gitu ya. Nah, kalau naga itu membawa energi optimisme dan inovasi, kalau ular itu mengajarkan kita untuk lebih memperhatikan tentang detail, lebih harus merancang strategi. Nah, seperti dia tuh kalau lagi mengincar seekor mangsa, dia akan diam, dia mampu sabar. Dia setelah makan dia juga mampu bertahan hidup untuk beberapa hari lamanya gitu, nggak langsung cari makanan lagi. Dan dia juga dengan gerakannya yang walaupun kayaknya lemes-lemes gitu atau lama-lama, tapi dia selalu waspada. Dan jika dia menyerang, maka gerakannya adalah sangat cepat, tidak terduga gitu kan. Nah, terus ular juga kita kenal dengan kemampuan ganti kulitnya. Nah, kemampuan ganti kulit itu diartikan sebagai suatu kemampuan adaptasi, Om Kus ya. Nah, ya jadi singkat cerita, ular itu walaupun tampaknya dia tuh kalem, tenang gitu, tapi dia bisa membawa perubahan besar ya. Dari yang tadinya dikira itu dia kecil, dia tidak mampu membuat suatu perubahan, ternyata begitu mangap dia mampu melahap seekor kambing gitu ya. Nah, oke. Nah, terus itu tentang ularnya. Bicara tentang elemen kayunya, kayu seperti biasa ini melambangkan adalah pertumbuhan pohon gitu ya, melambangkan juga tentang pembaruan. Jadi ular kayu itu kalau disambungin artinya ini menekankan pada kemampuan adaptasi yang akan leading to pertumbuhan gitu loh. Jadi kita kurang lebih ya, pesan di sini adalah kita harus bisa mempunyai sikap adaptasi lebih kalau kita mau tumbuh di tahun ini. Nah, kayak gitu kira-kira. Nah, sikap yang diperlukan seperti apa? Karena kita ular, kita gayanya nggak seradak-seruduk kayak kebo gitu, kayak kerbau gitu ya. Dan atau kita juga nggak loncat-loncat kayak monyet, kayak siom monyet gitu. Nah, tahun ini lebih memerlukan kewaspadaan, which is true ya, which is true. Baru
bulan kedua, baru mulai masuk bulan Februari, tapi kayaknya di dunia ini udah banyak gonjang-ganjing kan, dari 100 hari, ya 100 hari Prabowo, oke. Dan juga 100 jamnya Trump. Jika dibandingkan efeknya Trump itu 100 jam itu udah lebih mengaduk-aduk daripada 100 harinya Prabowo mungkin. Sama aja Kenapa? sama aja seperti 100 minggu atau 100 bulan kayaknya. Iya, efeknya gitu ya. Begitu di tangan Trump, begitu Trump menjadi presiden pasti hidup tidak akan sepi gitu kalau menurut kalau motonya saya. Oke. Nah, tahun ini berarti kita juga again tidak bisa terlalu terburu-buru untuk terjun ke sebuah investasi karena apa? Karena situasi yang begitu cepat berubah. Iya kan? Udah capek-capek analisa, bikin market analysis, tarik garis, TA, fundamental segala macam. Begitu si Trump mencuit sesuatu, buyar semua analisa kita. Ya kan? Jadi ya sikap adaptasi itu memang perlu dimiliki oleh para pelaku pasar saat ini. Mengingat karakteristiknya Trump seperti itu, again, ini pesannya adalah kita harus punya daya adaptasi yang tinggi, gitu ya. Nah, kalau kita bicara sebagai seorang investor atau trader, kalau trader mungkin akan lebih fleksibel, bisa lebih cepat berubahnya karena kita punya trading plan, ya. Kalau trading plan kita mengatakan tembus resisten ya oke, good gitu, kita bisa let our profit run. Kalau misalkan tiba-tiba keadaan berubah, di akhir pekan Trump tiba-tiba bilang apa lagi mengenai tarif itu, dan belum lagi juga lawan-lawannya seperti kemarin Kanada, Meksiko udah melancarkan serangan balasan, dan kemudian mereka akhirnya gencatan, semacam gencatan senjata ya, di pause lagi ya. Terus China juga nggak akan tinggal diam gitu loh, akan melakukan serangan balasan. Dan apakah akan ada pembicaraan lagi mengenai tarif ini? Ya, so it is a very dynamic situation saat ini gitu ya. Dan kita tidak bisa, walaupun unsur kita kayu itu seperti pohon, itu susah bergerak, tapi bukan itu maksudnya justru kita harus bisa lebih adaptasi seperti ular yang kadang-kadang you have to shed your old skin. Maksudnya harus menanggalkan kulit kita yang lama supaya kita bisa sustain gitu loh. Nah, oke, kemudian kita lanjut. Secara elemental, bisnis yang cocok menurut menurut urutan hoki nih ceritanya, oke? Adalah bisnis atau industri dengan elemen kayu. Nah, oke, ini secara elemental ya. Mungkin ya seperti tadi saya bilang, saya adalah saya ahli feng shui dadakan, dan ini mungkin lebih cocok dengan cocokologi gitu. Secara elemental, bisnis yang cocok adalah menurut urutannya adalah bisnis atau industri dengan elemen kayu, seperti bisnis pakaian, kertas atau tisu, ataupun juga mebel, furniture kayu. Nah, emitennya apa yang terkait industri seperti itu? Kalau pakaian, masa kita bilang serial ya? Itu kayaknya yang paling muncul di otak duluan itu serial pakaian. Lah, serialnya lagi kayak gitu. Apakah akan diselamatkan? Jangan kayu juga. Jangan kayu juga. Tapi wood waktu setelah tahun baru itu naik juga, Zar. Sempat naik gitu ya. Nah, again mungkin itu adalah cocokologi gitu. Atau kita ya berhubung China dan negara-negara lain akan dikenakan tarif yang lebih mahal, mungkin kita akan kebagian sedikit hokinya gitu dari Amerika. Jadi banyak kan ekspor ke US yang bisa digantikan oleh Indonesia karena kita kebagian tarif impornya mereka itu lebih rendah gitu ya, mungkin. Dan juga akan ada banyak pabrikan yang tadinya US ada di China, tapi sekarang mungkin pindah ke Indonesia, katanya di area Batam, gosipnya demikian gitu. Dan oke, kalau tadi kita bahas emitennya serial, pakaian apakah akan diselamatkan, ya kita nggak tahu juga. INKP, Tekim, kertas kan dari kayu ya. Coba kalau kita lihat posisinya saat ini, INKP, Tekim, ini sekarang
sekalian juga kita bahas ininya ya, support dan resistennya dikit-dikit, tipis-tipis. Interestingly, ketika saya bicara saat ini, saya lihat INKP ini mungkin punya potensi limited downside potential di sekitar area support 63 berapa tuh 6375 6300-an ya. Terus ya memang semua juga trennya lagi downtrend saat ini. Ya kita cuma lagi menunggu kita lagi menunggu suatu sentimen yang cukup kuat untuk bisa mendongkrak balik IHSG ini. Tapi kalau nggak ada apa-apa, saya rasa kita cukup kesulitan ya, Ezar, untuk memenangkan sentimen positif di dunia ini gitu loh. Not even dari US, dari negara-negara yang bisa dibilang merupakan saingan investasi kita. Jadi maksudnya investasi asing kan penting ke kita ya, untuk bisa menciptakan GDP 8% tuh katanya. Dan kalau di stock market uang asing ini keluar net sell di tahun lalu. This year juga saya udah nggak gitu perhatian lagi, tapi I believe pastinya bukan net buy. Nah, ya intinya kita perlu investasi asing. Sementara ada dua negara lain yang menurut saya perlu dipantau nih, yaitu India dan Vietnam. Ya, perlu analisa juga tanggal berdirinya perusahaan dan IPO, lihat peruntungannya. Ya betul juga Pak. Saya pernah punya pengalaman ya, ketika kita lagi membantu suatu IPO, harganya itu ya, harga penetapan awalnya itu kalau misalnya ditambahin itu harus mendapatkan suatu angka hoki. Pernah juga seperti itu, jujur ya. Oke. Ya itu intermezzo tadi saya sampai mana? Selain Indonesia, ada sebenarnya dua negara lain yang menjadi tujuan investasi asing yang lebih seksi menurut saya, yaitu India dan Vietnam. Ya, di mana Vietnam, di mana kedua negara itu kayaknya lebih menarik untuk asing taruh duit di situ karena regulasi pemerintahnya juga lebih sehat. Dan contohnya aja, ketika kita naikin PPN 12% ke 12% kemarin itu sempat yang ada Vietnam adalah nurunin PPN, ya kan? Yes. Nah, terus kemudian India baru-baru ini ada keluar kabar bahwa pajak penghasilan untuk masyarakat menengah, berpenghasilan menengah justru dihapus. Nah, maksudnya supaya apa? Untuk bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, itu kayak gitu tuh bener gitu loh. Jadi bedanya kita sama Amerika apa sih? I mean seluruh dunia nih sekarang lagi getol cari uang, ya kan? Donald Trump bilang bahwa pokoknya mulai saat ini saya akan bikin Amerika menjadi nomor satu. Saya dahulukan dulu kemakmuran Amerika, ya kan? Demikian juga negara lain, I believe. Jadi Indonesia pun demikian, demi membiayai proyek makan bergizi gratis Ezar atau yang mubazir mahalnya Ezar itu, anggarannya sampai harus ditambahkan, Zar. Nggak cukup cuma 71 triliun sekarang gitu. Gosipnya efisiensi yang pemerintahan melakukan sekarang, mereka itu udah cut budget 90% untuk alat tulis, dan mereka juga cut posisi-posisi yang seremonial untuk bayarin program makan bergizi nasional itu. Jadi efisiensi ini sebenarnya nggak terlalu efisien, soalnya cuman bukan dikasihin balik ke rakyat, udah nggak kasih balik rakyat sebagai tax rebate, tapi cuman dialokasiin ke tempat lain gitu. Tidak juga untuk bayarin utangnya kita yang sekarang memang sudah mulai naik juga. Our debt service ratio untuk Indonesia sekarang sangat-sangat rendah dan kita harus perbaikin juga sih. Oke.
Ya, jadi balik lagi tadi seluruh dunia, I believe lagi cari uang saat ini, Om Kus, ya kan? Termasuk juga kalau dari pemangkasan penghematan government spending masing-masing. Si Trump, I mean Presiden Trump juga kan dia melakukan pengetatan di pemerintahannya dengan dia menawarkan kalau pensiun dini kepada ribuan pegawainya, PNS ya kalau nggak salah ya, itu ngomongnya pegawai federal mungkin PNS ya bilangnya. Ya, nah tadi Ezar udah bilang kalau untuk di pemerintahan Prabowo akan ada penghematan alat tulis dan lain-lain, itu jumlahnya bisa mencapai 300 triliun something. Which is sebenarnya itu adalah post government spending, dan government spending itu merupakan unsur yang penting dalam GDP. Kalau selama ini kita 5% melulu angkanya, kan hari ini baru keluar ya GDP ya, kok bisa 5% terus sih angkanya? Enggak yang jeblok kayak di Eropa gitu ke 2% atau even 4 gitu. Kok bisa ya that puzzles me also. Kenapa bisa sekitar 5% terus ya? Oke. But anyway, mungkin itu didukung oleh konsumer. Dia dibilangnya kan didukungnya oleh konsumen. I mean spending masyarakat gitu, belanja masyarakat saja karena ekspor impor kita memang lagi down gitu ya. Nah, jadi caranya adalah kalau kita masih mengharapkan itu consumer spending, government spending, dan juga satu lagi adalah investasi, ya. Maka tiga hal ini yang harus coba dipompa dong, coba di booster, ya. Saat sudah menyadari bahwa inflasi kemarin terakhir kembali terjadi deflasi, artinya apa? Masyarakat kembali tidak punya daya beli, ya kan? Nah, terus kemudian pemerintah berusaha berhemat, ya, government spending-nya turun, consumer-nya turun, government spending turun, investasi asingnya bagaimana? Mau masuk ke sini nggak? Instead of dikasih tax holiday macam kayak si Vietnam itu, terus kemudian juga mungkin ada ya tax holiday ya, tapi saya nggak ngerti skemanya gimana. Terus kemudian juga gimana caranya supaya investor asing mau masuk ke kita, kalau mereka lihat ketika mereka bikin produk di sini, orang-orang Indonesia at least bisa beli, iya dong. Nah, kita bisa belinya caranya gimana? Oke, pemerintah coba kasih insentif dengan turunin listrik lah, apa segala macam. Maksudnya supaya kita ada uang sisa buat belanja gitu kan. Nah, tapi mungkin usahanya harus lebih keras lagi, seperti India yang malah menghapuskan pajak penghasilan. Penerimaan pajak kita mungkin, tapi itu mungkin tidak bisa untuk kita karena penerimaan pajak kita asumsi 2024 itu meleset dari target, ya. Nah, jadi beda, again, balik lagi ke pertanyaan awal, bedanya kita sama Amerika tuh apa? Ketika kesamaannya adalah kita tuh sama-sama cari duit, tapi kita ada bedanya sama Amerika. Saat Amerika itu kalau cari duit itu dari luar, dari negara luar, dari dia netepin tarif ke negara-negara lain gitu ya. Nah, kalau kita sendiri kesannya tuh kayak pemerintah dari duitnya ke masyarakat sendiri gitu, majakin kita terus, ya, ningkatin I mean, ntar ada tapera, ntar ada kenaikan PPN, terus mau bilang bahwa bisnis yang cocok di tahun ini adalah yang ada di bisnis hiburan, katanya industri yang berkaitan dengan air. Ini contohnya adalah sektor hiburan. Tapi kita ada pajak hiburan yang dinaikin sampai 40-75%. Mas Omku sudah nggak bisa lagi tuh karaoke atau clubbing. Bisa sih, cuman jangan sering-sering gitu ya, atau ke diskotik gitu, karena pajaknya udah naik sampai 40-75% gitu. Nah, emiten miras seperti wine atau bir ini juga kena pajak minuman alkohol, ya kan? Anything dipajakin sekarang, pajak minuman manis, pajak apalagi Zar, plastik, ya, terus kemudian kemasan plastik, ya kan, terus rokok udah pasti bea cukainya dinaikin, apalagi tuh Zar. Naik untuk tahun ini. Sorry?
cukai nggak naik untuk tahun ini. Cukai rokok maksudnya? Ya, cukai rokok nggak naik untuk Nggak tahun naik ini. ya. Tapi Oke. masih tinggi. Mereka udah review Mhm. dan terlalu tinggi lah. Nggak ada orang yang bisa mau beliin rokok setelah itulah. Oke. Kecuali orang yang nyandu gitu ya, yang nggak bisa berhenti dari rokok gitu. Oke, nah, ya, saya balik lagi mungkin ke bisnis yang cocok secara elemen di tahun ini. Kayu ini diasosiasikan dengan pertumbuhan dan dia bisa dibilang juga fleksibel dan dia mudah beradaptasi. Contoh sektornya adalah pendidikan, ya, karena pendidikan itu seperti dari ceritanya awalnya kita nih bodoh, kemudian setelah belajar di sekolah, kemudian kita berubah gitu ya, kita transform, kita bertumbuh menjadi lebih pintar gitu. Harusnya. Dan terus juga ada sektor fund management ya, jadi mengolah kekayaan gitu. Terus kemudian ini yang menjadi highlight tahun ini menurut saya adalah new economy. New economy ini arahnya kemana? Arahnya adalah artificial intelligence ya. Oke. Artificial intelligence buat kita Indonesia mungkin agak terlambat ya, tapi yang menarik di sini Om Kus di tahun ular kayu ini saya melihat trade war ini sudah berubah menjadi Star Wars. Nah, kenapa tuh? Trade war sudah berubah menjadi Star Wars ya. Kenapa? Oke, karena itu tadi ada faktor AI dan kemarin yang menggegerkan dunia adalah DeepSeek, ya kan? DeepSeek datangnya dari mana? Dari China. Nah, ini berarti sudah muncul ular kayunya gitu loh istilahnya, yang rada telat datangnya. Oke, sebenarnya. Tapi ya it's okay lah, nggak apa-apa. China ternyata diam-diam mengembangkan AI mereka sendiri gitu ya. Dan selainnya dia bisa menghasilkan model AI yang lebih berbiaya jauh lebih murah dan kecepatannya juga nggak kalah sama ChatGPT, ternyata China juga bikin proyek internet murah yang bisa menjangkau seluruh pelosok dunia dengan pakai satelitnya yang menyaingi satelitnya dari SpaceX. Nah, yaitu proyek Starlink-nya si Elon Musk itu. Ya, jadi sekarang ini adalah akan menjadi zaman internet murah berkecepatan tinggi, high speed, ya, karena pakai apa? Pakai satelit. Kalau si Starlink itu sudah menempatkan satelitnya katanya sebanyak 40.000 di orbit. Nah, maka proyek-proyek satelit dari China ini juga akan sama ditempatkan di orbit rendah untuk menyaingi posisi satelitnya Starlink itu sebanyak sekitar 38 ribuan something katanya dari proyek internet mereka yang namanya Qianfan, Huanghu, dan apa satu lagi, oh ya Alibaba. Alibaba juga recently sudah menciptakan suatu model AI yang murah dan juga kecepatannya bisa ngalahin ChatGPT dan DeepSeek sekalian menurutnya Alibaba gitu ya. Nah, jadi kamu lihat di sini sekarang China ternyata mulai muncul, mulai bangkit di AI ya. Jadi trade wars US dengan China ini sudah berubah menjadi Star Wars menurut saya gitu. Nah, kemudian belakangan ada berita bahwa Starlink ini akan providing internet untuk seluruh produk iPhone ya. Jadi tidak dimanapun kalau kamu punya iPhone, dimanapun kamu berada, kamu terkoneksi dengan satelit dari Starlink, kamu bisa akses internet. Jadi tidak terkendala oleh BTS, tiang-tiang BTS itu. Bahkan di pelosok-pelosok di hutan atau di gunung pun kamu juga bisa gitu ya dapat internet karena internetnya itu di-relay dari satelit gitu, bukan berdasarkan BTS. Nah, itu SpaceX joinan sama Apple dengan iPhone. Gimana dengan handphone China? Handphone China kan udah kita tahu kan, handphone China ini sudah tersebar di seluruh penjuru dunia rasanya, ya kan? Nggak you name it, Huawei, Xiaomi, Oppo, Reno, Vivo, whatever gitu ya. Dan China juga punya satellite internet. Mereka juga akan nyaingin. Jadi
ketika iPhone bisa di backup, handphone China pun juga bisa gitu ya. Dan bagaimana nasibnya dengan para perusahaan telco operator yang setiap bulan itu kita beli paket datanya mahal. Gimana nasibnya dengan mereka? Nah, itu hati-hati buat para perusahaan telco operator kalau mereka nggak bisa segera berevolusi. Nah, sementara kalau yang sudah masuk ke dalam ekosistem itu, ekosistem internet murah dan cepat itu seperti saya sebut lagi nih, si Ezar yang tadi Ezar bilang, company-nya adalah WiFi. Nah, mungkin bisa menjadikan masa depan yang lebih cerah buat mereka gitu loh. Oke. Terus kemudian bisnis yang cocok yang kedua adalah yang elemen api, of course, karena kayu memberikan bahan bakar kepada api, ya kan? Ini seperti teknologi, teknologinya tadi ya minyak dan juga gas ya. Untuk emiten-emitennya saya sebutkan teknologi maybe Goto, mungkin Goto akan ada perubahan yang cukup signifikan terkait ada yang mau akuisisi dia atau merger gitu ya. Mungkin bukan Grab melainkan ride hailing lain yang namanya huruf depannya adalah U. Kemudian dari emiten minyak dan gas, yaitu mungkin Medco, biasa, Elsa, Pegas, Raja Ratu. Nah, yang lagi naik daun tuh, Raja Ratu, kemudian Energy, ADMR, Adaro, Akra, Toba, ya something like that. Di luar sektor yang terdaftar di IDX itu yang mengandung elemen api, katanya adalah sains dan juga kedokteran. Ya. Oke. Terus kemudian yang nomor 3, yang industri yang berkaitan dengan air, tapi ini agak sedang-sedang aja mungkin ya, karena air harusnya memberikan kehidupan kepada kayu, jadi agak kesedot gitu, airnya disedot oleh kayu ya. Nah, bisnis hiburan, tapi seperti tadi saya bilang, terkendala dengan pajak tempat hiburan naik 40-75%, emiten mirasnya juga wine dan beer juga kena pajak minuman alkohol, so it's likely belum begitu tinggi pertumbuhannya ya. Emiten sektor transportation and logistik yang terkait yang ada unsurnya air, mungkin yang cocok itu adalah pelayaran yang mengangkut produk migas ya. Jadi seperti ship, hits, bull, humi ya, itu yang punyanya si Tommy Soeharto itu tuh. Ya. Nah, kemudian yang nomor 4 adalah bisnis yang terasosiasi elemen tanah. Tanah ini juga memberikan kehidupan kepada kayu ya. Jadi akan agak kesedot juga di situ properti, konstruksi, data center, pertanian. Properti ini mungkin ada cerita yang menarik untuk tahun ini berkaitan dengan program 3 juta rumah pemerintah ya. Dan kemudian konstruksi. Konstruksinya ini kalau menurut Pak Hashim bilang Qatar akan berinvestasi di situ, tapi konstruksinya dibangun oleh China ya. Dan Pak Hashim itu kebetulan juga tergabung di dalam BOC-nya WiFi. Data center again ada hubungannya juga dengan ini search dan pertanian. Pertanian ini apakah kita membahas CPO ya? CPO dalam kaitannya dengan B40. Ini ada suatu pemikiran bahwa walaupun kita sudah mencapai B40 tapi tetap aja kebutuhan solar impor itu tetap belum bisa ketutup. Kenapa? Karena kilang minyaknya di Indonesia ini belum bisa untuk menampung semua kebutuhan solar nasional gitu loh. Jadi kilangnya itu harus ditambah ya. Walaupun kita sudah produksi B40, tapi kalau nggak ada kilangnya, gimana kita mau store solarnya begitu. Sedangkan kebutuhannya itu tinggi. Jadi supply tidak sesuai dengan demand ya, di situ masalahnya. Oke.
pertanian, yaitu tadi, dan kemudian yang kelima, mungkin yang ketika kayu ini mati, maka dia akan memberikan, maka dia akan menjadi logam, metal, gitu ya. Ya, yaitu kita ngomong adalah gold maybe, dan juga kripto tapi udah tinggi sekarang, ya tergantung kebijakan Donald Trump juga sih, kadang-kadang bisa berubah-berubah gitu kan. Dan bahan tambang, maybe belum kemana-mana, kalau tarif ada seperti itu dan akibatnya suku bunga tidak bisa diturunkan, maka again proyeksi ekonomi pertumbuhan global ini menjadi mandek, ya kan. Dan otomotif, nah otomotif ini akan banyak persaingan pastinya, dari mobil-mobil konvensional mulai dibabat habis oleh mobil EV yang murah-murah. Kemarin aja saya lihat ada itu iklan BYD yang akan hadirkan mobil murah 150, mobil EV 150 juta aja dari Wuling ya, dari Wuling. BYD, sorry, BYD 150 juta ya, udah ada. Nah, jadi mobil konvensional ya seperti Astra yang lebih banyak muatan konvensionalnya, mobil bekas apalagi udah pasti pasarannya jatuh gitu ya. So otomotif ini rankingnya paling bawah gitu. Oke, jadi begitu kira-kira feng shui, pandangan feng shui dadakannya Om Gus. Tadi aku ada beberapa catatan note sambil ngetik-ngetik, pengen tanya sedikit. Menyinggung tentang data pertumbuhan BPS, pusat data statistik kita. Aku pengen tanya sama si Liza sama percaya rilis data BPS kita 1-2 tahun terakhir. Ezar aja yang jawab. Percaya nggak katanya sama data BPS kita 1-2 tahun terakhir? Kalau tadi kan aku nanya ya, kok bisa sih angkanya 5% terus, kata sekitar 5% terus, nggak jauh-jauh gitu. Jadi kalau kita lihat dari 2022 itu 5,0, itu juga 5,02% di kuartal 4. Dan 2023 sedikit di bawah 5,01%. Ini balik lagi ke 5,02%. Jadi nggak berubah sama sekali. Sebenarnya ya untuk fourth quarter ini kita bilangin ada banyak demand atau gimana kayak untuk nge-push GDP growth-nya kita, tapi sebenarnya tidak ya. Kita itu di sana-sana aja. Dan ini memang mungkin kita bisa bilangin dari sisinya GDP growth line ya. Memang 5% is still growth, tapi jika kita liatin lama-lama it's very monotonous, kayak 5%, itu kayak straight line aja kan. Setelah pandemi itu seperti straight line, there's no incredible growth aja untuk Indonesia. Lama-lama itu merasa lebih stagnasi, mungkin dari stagnasi atau memang tidak ada real growth. Kalau kita lihat real GDP growth, kalau kita itu minusin dengan inflasi, itu juga not very impressive juga. Jadi apakah kita harus liatin dari satu sisi, ya memang produksinya kita itu turun, dan karena produksinya kita turun, demand-nya kita juga turun. Mungkin kita bisa bilang karena ya kita bisa bilang investasi juga bisa offsetin, investasi menjadi offset, atau memang household spending itu juga meningkat, tapi it's at a lower volume. Jadi harga memang naik, tapi volume yang dibelikan itu lebih kecil, soalnya inflasi itu lebih meningkat gitu. Itu ya teman-teman kalau jawaban dari ekonom. Oke. Lalu ada Pak Prabowo. Kemarin kalau nggak salah di awal tahun itu pernah menyatakan juga statement positif buat saya. Kita bisa tumbuh 8%, 3 bulan kok. Nah, ini 3 bulan. Mungkin kan tadi udah dijawab dengan foreign direct investment ya. Apakah dalam
waktu 3 bulan ini, katakanlah Maret, April, akan inflow yang cukup bagus untuk capital market ataupun pasar uang Indonesia, mungkin akan sebesar seperti Vietnam atau yang lain-lainnya, bagaimana tuh, si Liza atau Mas Eza? Dia bilang 8% dalam 3 bulan, bukan tahun ini. Di kemarin sih bulan Januari bilangnya seperti itu statementnya ya. Kayaknya butuh butuh uang berapa, Zar? 3.000 triliun ya, Zar, ya, katanya ya waktu itu. Iya, pajak beda di nggak juga, kurang ya, masih kurang ya. Ya Jadi kasih dia perlu 3.000 triliun ya. Ya udah, ini apa, para trader BBK bisa lah kumpulin 3.000 triliun. Amin. Ya itu kembali lagi ke pertanyaannya, ya kita harus lihat investasi-investasi yang masuk nih. So far sih ada ya, bukan saya bilang nggak ada loh, ada gitu. Kayak pabrik BYD bikin kemarin di Kerawang ya kan 16 triliun. Nah terus nanti proyek rumah ada lagi dari Qatar, and so on and so forth. Ya, but of course saya rasa kalau dari 5% ke 8% dalam 3 bulan agak-agak ambisius banget ya. Ya, gimana Zar? ya sebenarnya sih 8% dalam 3 bulan itu not very likely sih. Hmm. Ya, I'm speaking of itu apa? 8% dengan Januari udah deflasi balik, ya itu agak susah. Kalau kita Hmm. lihatin dari, ya kita bisa asumsi sih dari tren yang baru 1 tahun belakangan, ya orang-orang itu tidak ada tabungan, orang itu tidak terlalu suka keluar dan spending their money, soalnya mereka nggak ada uang lagi. Jadi ya kalau kita bisa bilang GDP-nya kita bisa naik itu dari mana? Mungkin kita bisa lihatin dari sisi investasi seperti yang saya bilang, Prabowo itu ke India, barusan aja ke Hari Merdekanya India. Prabowo juga ke APEC Summit juga untuk lock-in beberapa investasi juga. Tapi apakah itu cukup untuk ke 8%? Nggak tentu juga. Nggak tentu juga. Dan kita harus juga nggak liatin dari investasi, tapi juga ekspor sama import. Ekspornya Yeah. kita, apakah akan meningkat dengan secara drastis di dalam 3 bulan? Sebenarnya We don't think so. it's very unlikely. Soalnya kalau kita liatin government to business contract juga mulai mengecil. Soalnya kan pemerintah itu juga mulai tidak ada uang juga. Kelihatannya sih ratingnya kita itu nggak akan ke single A. Untuk kedepannya juga itu semakin lama semakin sulit untuk mendapatkan single A. Single A rating, kita akan di triple B plus. Jadi nggak terlalu banyak orang akan membeliin bondnya kita ke depan. Ada kemungkinan seperti itu juga. Dan memang kalau kita liatin dari sisi ekspor, ya kita mau ekspor apa juga, kecuali kita itu melihat bahwa jika kita melihat bahwa China tidak akan beli lebih banyak dari Amerika ke depan, tapi akan beli lebih banyak dari Asia Tenggara, kemungkinan itu menjadi salah satu katalis. Tapi untuk saat ini, China pabrik-pabriknya udah mulai mau pindah ke tempat lain, soalnya mereka itu agak takut dengan tarif juga dan gimana mereka dihandle. China juga lagi ada banyak protes dan ada lebih banyak political instability juga untuk saat ini. Soalnya memang orang ada banyak backlash aja dari pemerintahan Xi Jinping. So political instability itu salah satu faktor juga kenapa orang-orang mulai mau pindah dari Tiongkok ke India, ke Vietnam, ke Thailand. Dan saya merasa GDP growth yang kita melihatin untuk China mulai turun, dan juga eksportasi kita ke China akan mulai turun juga ke depan. Mungkin saja akan naik di dalam perang perdagangan ini. Tapi in the long term, kita akan harus reallocate atau refocus
kita harus refocus trading partnersnya kita harus switch dari Tiongkok ke negara lain seperti let's say India atau lebih dekat Vietnam untuk ke depan. Dan itu ada salah satu solusi. Salah satu solusi lagi adalah itu seperti kayak Vietnam, pajaknya diturunin, lebih banyak diregulasi, lebih banyak non-interventionist pemerintah ke free market juga, dan ini menjadi solusi juga untuk Indonesia ke depan. Tapi kelihatannya seperti ini kenapa saya bilangin pemerintah sekarang itu tidak jauh beda daripada dibandingkan administrasi sebelumnya. Soalnya pas awal-awal memang Prabowo itu melakukan hal sama seperti Jokowi in a sense gitu. Itu kenapa the sentimen positif yang awal-awal Prabowo akan masuk sepertinya itu mulai menurun atau dampen down. Soalnya the change that we were hoping for di 100 hari pertama itu nggak muncul. Mungkin saja in the next few months mungkin ada perubahan. Tapi from what we're seeing itu nggak akan terlalu, it's not a change for the better in terms for businesses aja gitu. Oke. Yang untuk terakhir ini kita masih punya jagoan sebenarnya ya untuk ini. Cuman nggak tahu, udah mungkin punya pendapat lain dari Mas Ezar sama Kiliza. Bulan depan ini kita umat Muslim ingin merayakan Ramadan, ya kan? Nah, biasanya kalau di bulan Ramadan ini personal spend-nya itu bisa 2 kali lipat. Misalnya kayak biasanya belanja rumah tangga 50.000, ada namanya apa ya? Kalau tadi kan Trade War, Star Wars, ini takjil war ya kan? Iya. Ya biasanya jam 4. Nah, ini apakah akan cukup untuk mendongkrak spending dan pemasukan negara gitu untuk dari Ramadan itu sendiri? Habis Ramadan ditambah lagi ada namanya Lebaran gitu. Cukup lagi, panjang lagi. Kita kan emang negara cuti bersama gitu ya. Betul. Gimana tuh? Oke, kalau dari sisi harga memang historisnya memang akan terjadi kenaikan barang dan jasa di bulan Ramadan. Which is sebenarnya kita perlu loh untuk naikin inflasi. Kenapa? Artinya berarti ada daya beli masyarakat gitu. Nah, masalahnya adalah apakah akan ada mungkin bansos dari pemerintah. Nah, itu juga bisa government spending ini bisa untuk itu terhitungnya sebagai government spending gitu. Di mana masyarakat punya spare uang saku lebih untuk bisa belanja, let's say itu. Kalau nggak salah, biasanya kalau di bulan Ramadan itu memang negara keluarin paket bansos seperti itu, dan dari THR ini diharapkan juga bisa ada pengeluaran lebih untuk belanja baju lah, sepatu ya lain-lain. Tapi kalau di berdasarkan tahun lalu sih efeknya tidak begitu signifikan ya. I'm not sure tahun ini gimana caranya mereka yang caranya lebih kreatif mungkin gitu. Soalnya kalau kita berharap bulan Ramadan ini akan meningkatkan consumer spending ya, I mean itu terdengar terlalu klise gitu. Sementara keadaannya sekarang kan ya daya beli masyarakat memang lagi turun. So apakah akan ada insentif buat rumah tangga seperti yang dilakukan di China maybe? Pemerintah akan keluarin paket stimulus, bansos or whatever. Menurut kamu gimana, Zar? Menurut saya mungkin saja akan membuat stimulus, dan kita udah liatin Prabowo udah membuat stimulus juga dengan Prabowo mencoba untuk kita bisa bilangin mengasihkan sedikit
sedikit pressure dengan BI untuk atau nge-push BI untuk lebih dovish untuk tahun ini, maupun the Fed itu naik atau turun atau hold, dia mau BI untuk inline dengan visinya dia, yaitu untuk pro growth. Jika suku bunganya lebih rendah, orang bisa pinjam lebih banyak uang untuk endeavorsnya mereka, meskipun bisnisnya itu gagal atau tidak, itu cerita lain, itu masalah lain. Tapi yang Prabowo mau adalah untuk pro growth, maupun itu funding dari pinjaman atau tidak, write off. Dengan write off itu mungkin kita bisa bilangin perbankan itu sangat prudent, kan, orang juga prudent. Tapi that's not the case for everyone. Jika kamu itu tidak bisa dapetin uang dari bank, ya kamu ke pinjol. Nah gitu. Kalau kamu itu semua pinjaman kamu di write off, kamu bisa balik lagi ke bank dan kamu bisa tarikin dananya, lebih banyak dana untuk apa yang kamu mau. Kamu mau beli sesuatu atau kamu mau bikinin UMKM, perusahaan. Kan kalau perusahaan juga UMKM cuman ganti baju aja. Seperti saya itu bikinin satu PTA, habis itu gagal, ya saya itu bikinin PTB, habis itu saya narikin uang lagi gitu. Jadi prudensi untuk di dalam bank mungkin bisa dibilang thresholdnya itu diturunin. Soalnya dengan write off ini, Prabowo udah kasihkan signal ke bank, dia akan selamatin mereka, akan bail them out jika ada masalah. Dengan inisiatif macroprudential liquidity-nya BI, mereka suntikin banyak dana ke bank swasta dan bank BUMN jika mereka ada lebih banyak likuiditas. Jika mereka ada lebih banyak likuiditas, mereka itu tidak akan menjadi prudent, meskipun namanya prudence, macroprudential ya, tapi perbankan tidak akan menjadi lebih prudent. Mereka akan salurin lebih banyak uang keluar, di luar ekonomi, meskipun tabungannya itu akan menurun secara natural. Nah, ini menjadi salah satu masalahnya kita, soalnya kapan kita akan bisa bilang growth-nya yang Prabowo itu targetin itu sebenarnya artificial, bahwa orang-orang itu pakaiin uang, orang-orang pakaiin uang orang lain untuk bikin bisnis, maupun mereka itu gagal atau tidak, itu menjadi masalah untuk ke depan gitu. Itu menjadi masalah ke depan, soalnya most of the brunt itu dari financial companies juga. Jika pemerintahannya kita itu tidak bisa menjadi numpangin badan lagi, nggak bisa jadi buffer untuk masalah itu menjadi masalah untuk those financial companies sama perbankan juga. Soalnya jika ini satu skenario ya, jika saya itu pinjam, jika pemerintah itu tidak bisa menjualkan bonds-nya mereka lagi. Contoh, jika kita ratingnya turun dan kita mau meningkatin penjualan bonds. Kita mau meningkatin utangnya kita melalui bonds. Nggak ada orang yang mau beli. Jadi kita nggak bisa nutupin lubangnya kita sebelumnya dengan bonds-nya kita sebelumnya, dengan our past bonds. Itu satu, jadi kita itu cannot service our previous debt, dan juga kita itu tidak ada dana untuk menyelamatkan financial sector-nya kami jika ada masih ada masalah juga di dalam situ. Dan kita itu tidak bisa membilangin kita sendiri akan pemerintah tidak bisa bilangin mereka akan selamatin semua perusahaan kayak Sritex. Sritex itu sebenarnya kita harus mikir juga. Sritex itu sebenarnya kenapa bisa berutang sebanyak itu? Apakah itu gara-gara pemerintah? Enggak lah, itu gara manajemen. Manajemen itu tidak dipecat, kan? Manajemen itu tidak dipecat. Tapi ya kita itu mau si Prabowo itu suruh mereka diselamatin atas dasar apa? Gitu. Jadi ada banyak
kita bisa bilang ada banyak government safety nets untuk nyelamatin banyak perusahaan-perusahaan yang memang dengan manajemen yang tidak terlalu bagus, tapi memang mereka itu bisa bilangin too big to fail, tapi in this case too close to the president to fail, terlalu dekat dengan pemerintahan untuk gagal juga bisnisnya. Dan ini menjadi salah satu kasus untuk orang yang dekat presiden untuk merasa apa yang mereka melakukan itu mereka itu bisa whatever they're going to do mereka akan selalu di backup sama pemerintah. Tapi ya apakah itu menjadi salah satu hal yang investor-investor luar atau institusi yang di luar akan melihat di dalam negeri di sini dan akan mencoba melihat kayak itu saya itu mau beli obligasi Indonesia, yaitu saya itu akan beliin obligasinya Indonesia di primary market atau saya akan beli dari Oksi Kementerian Keuangan. Ya semakin lama dan kita udah liatin sekarang di secondary market ya, kita liatin banyak orang udah mulai realokasi balik ke Amerika Serikat yang saat ini menjadi lebih kelihatan lebih kaya seperti safe haven untuk investor. Untuk Indonesia sendiri, we are becoming much more unattractive to a lot more investors juga gara-gara kelakuannya si Prabowo. Mungkin kita bisa bilangin kita itu kasih makanan untuk kita bisa kasih makanan untuk anaknya kita, dan kita itu mau nolongin nelayan gitu-gitu ya, kita bisa bilangin itu, dan itu marketing gimmick aja. Tapi yang investor lihat adalah nomor-nomor ekonomi sama data ekonomi, dan kita dan jika saya assessin Indonesia itu dalam stagnasi yang sangat concerning. Soalnya kita nggak bisa liatin dari GDP aja, tapi GDP per kapita juga. GDP per kapita itu nggak bisa nembus ke high income economy. GDP-nya kita tinggi, tapi rakyatnya kita itu semakin lama semakin miskin, gitu. Jadi itu GDP-nya itu ilusinya GDP itu nggak bisa liatin per population aja, per kapita aja, gitu. It's not being shared equally or it's not being equally divided. Soalnya memang prosperity-nya itu very concentrated in a few geographical areas. Itu dan soalnya lebih banyak bisnis itu nggak berkembang di wilayah lain-lain. Soalnya memang ada banyak hurdles dalam regulasi lah atau provinsi lah juga. Dan itu salah satu masalah yang kita harus overcome di dalam 5 tahun ke depan. Oke, sedikit menyambung Om Kus. Kalau tadi Azhar bicara tentang makronya, mungkin aku akan lebih spesifik ke sektornya, sektor banking ya, finance. Nah, tadi kan Azhar bilang bank menjadi semakin tidak prudent ya, karena sebelumnya ada bad debt, tapi kemudian pemerintah bisa dengan gampangnya write off gitu ya. Nah, terus kemudian mereka akan salurkan, sebenarnya ada dua sisi sih. Apakah mereka akan belajar dari pengalaman bahwa kemarin nih saya ngasih kredit banyak ke nelayan, UMKM, petani, terus kemudian terjadi bad debt, maka sekali ini saya akan menjadi lebih prudent. Tapi mereka juga harus mikirin adanya target pertumbuhan loan growth, ya kan? Target pertumbuhan kredit, nggak boleh mandek. Mereka tetap harus usahain untuk salurin kredit. Nah, jadi bisa dimengerti juga kenapa akhirnya bank menjadi tidak prudent gitu. Sementara DPK sekarang ini trennya turun ya. Jadi udah orang yang nabung di dalam banknya itu semakin sedikit uangnya, terus kemudian mereka juga kebagi tugasnya untuk menyerap obligasi seperti tadi Ezar bilang. Obligasi negara kalau ratingnya turun, orang asing nggak ada yang mau beli. Yang harus menyerap siapa? Ya bank BUMN, bank dalam negeri, BPJS, Dapen-Dapen gitu loh.
Nah, jadi mereka gunakan uang DPK yang sebenarnya udah turun itu untuk untuk nyerap obligasi negara, sedangkan porsi yang harusnya mereka bisa lempar sebagai kredit keluar ke masyarakat ataupun ke korporasi, jadi makin kecil kan. Sementara revenue profitnya bank itu adalah net interest income, selisih dari bunganya kredit sama bunganya deposito gitu kan. Nah, kalau kreditnya juga kreditnya turun ya otomatis revenue-nya jadi tambah sedikit gitu. Nah, berkurang. jadi disitulah tantangan untuk sektor bank gitu. Saya lihat tahun ini. Oke, untuk teman-teman mungkin ada pertanyaan, coba. Kayaknya makin malam tadi sih sempat rame ya. Masih di kantor ya, Cici ya? Masih. Oh. Nggak. Tadi ya kebetulan ada ketahan di sini jadi sekalian aja udah sampai jam 8. Oke ya. Oke, nggak ada pertanyaan dari teman-teman karena memang malam ini temanya Feng Shui. Tadi sebenarnya stock pick juga udah banyak banget ya dari sektor kayu, terusnya tekno atau energi. Karena kalau nggak salah kita itu indeksnya itu base-nya masih indeks energi ya Ci ya, karena lebih ke tambang gitu, bukan manufacturing gitu, seperti Jepang, Korea, Amerika dan lain-lain. Jadi ya bisa diperhatikan saham-saham sektor energi mungkin akan ada rilis laporan keuangan ya. Karena buat aku sendiri pribadi batu bara masih di atas $100 itu masih cuannya lumayan gede juga gitu. Misal kita compare sama yang tahun 2015 2018 masih tetap besar gitu. Cuan karena kan all time high-nya di 2016 itu kalau nggak salah 120 ya Ki ya batu bara. Iya. Dan sekarang masih di ranging area all time high 11-12 tahun lalu kalau nggak salah. Kalau all time high-nya batu bara kan 440. Kalau yang mana ya? 2016. Iya. 2016 itu wah sebentar tarik dulu agak tinggi. 2016 paling tinggi adalah 110-an 115. Iya. 115. Ya berarti benar ya. Berarti dengan sekarang harga price in sekarang sebenarnya sih masih oke, masih bagus gitu ya Ci ya. Ya tapi ya kalau batu bara kan ini masalahnya kan oversupply ya kan. Nah terus juga sebenarnya udah mau di banyak belahan dunia udah mau dipensiunin. Sudah beralih ke green energy karena batu bara ini banyak polusinya. Tapi walaupun dia adalah energi yang paling murah gitu ya, tapi banyak polusinya. So ya itu. Jadi banyak pembangkit listrik yang sudah beralih ke green sih. Oke. Kalau itu kan ganti itu kalau nggak salah untuk 2040 2045 ya. Terusnya sedangkan Amerika sendiri kan masih pro dengan all energy ya, minyak. Fossil fuel, ya. Mereka akan pompa sebanyak-banyaknya. Amerika adalah produsen minyak terbesar di dunia, yang mana dia tidak sejalan dengan OPEC karena Amerika tidak masuk dalam OPEC, ya kan? Kalau OPEC tuh maunya menjaga harga tetap bagus, tetap naik gitu. Kalau Amerika si Donald Trump kemarin berjanji dia akan membanjiri seluruh dunia dengan minyaknya Amerika. Pokoknya akan tersedia, dia bilang gitu. Ya otomatis harga turun, minyaknya secara substitusi juga coal-nya juga ikutan turun. Secara coal juga oversupply, China juga lagi rajin-rajinnya mengeruk sendiri, ya kan? So, batu bara belum kemana-mana saya rasa. Kalau dia at least belum bisa lewat harga 135. 135 deh. Kalau bisa lewat. Atau lebih, sekarang kan masih cuma harganya 112 doang ya. 135 kejauhan. Coba lewatin 122 aja. 122. Itu baru resisten pertama. Ya, so, oke. Apalagi tarif sekarang tinggi. Kalau
kalau mau dicocokin lagi dengan pertumbuhan global, ya sulit juga. So mungkin bukan saatnya mining, belum lagi juga. Belum lagi juga. Oke. Terima kasih. Oke, untuk teman-teman, kita di BBK kerjasama dengan NH Korindo, dan kalau buka akun member-member, kalau nggak salah terakhir itu ada cashback ya. Terusnya fee tradingnya juga murah juga gitu ya dengan NH Korindo. Tinggal kontak admin Mbak Caca ya, DM how to open account NH Korindo. Mungkin itu aja. Terima kasih Ciliza pemaparannya malam ini. Sama-sama Terima Om kasih Gus. Iya. semoga kita bisa live IG bareng lagi, collab lagi, banyak insight-insight. Apalagi ini baru awal tahun, harusnya energi untuk mencari cuannya sih harusnya lebih semangat gitu ya, karena perjalanan kita masih baru dimulai ya, baru dimulai 2025. Terima kasih Mas Reza, terima kasih Ciliza, semoga sehat terus ya. Dan Kong Si Fa Choi. Semoga menjadi kaya raya. Itu artinya. Oke. Amin. Ya. Semuanya kita ketemu lagi di hari Minggu di jam 8:10 atau 8:15. Sampai jumpa semuanya malam.